Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezaan Berharbian dengan nomor NIM 21064110009 dari kelas Fisika A. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila dan civil society di Indonesia. Yang pertama ada sejarah demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959, periode 1959 sampai periode 1965, periode 1965 sampai 1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1959 dikenal dengan sebutan parlementer. Sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang yang sangat besar kepada partai-partai politik yang mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Hal tadi mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Demokrasi pada periode 1959 sampai 1965 ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara atau ABRI dalam panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal yang kuat. Demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Di periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru demokrasi Pancasila. Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi sampai dengan sekarang. Periode ini hubungannya sangat erat dengan gerakan reformasi. Rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntunan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto terhadap kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasilanya. Selanjutnya ada makna demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, paham tersebut memiliki makna bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Artinya, dalam setiap pemerintah akan mengambil keputusan yang dijadikan kebijakan, maka rakyat selalu diikutsertakan dalam agenda tersebut melalui perwakilan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru kerap ditandai dengan sentralisasi pengambilan keputusan politik, campur pemerintah dalam pemerintahan Orde Baru sendiri, berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998.
Demokrasi Pancasila era reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya, demokrasi Indonesia setelah Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Perkembangan civil society dalam demokrasi di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya civil society setelah Orde Baru runtuh menimbulkan sebuah harapan baru, yakni munculnya sebuah kekuatan baru dalam mendorong kegerakan pembaharuan politik di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, struktur politik yang lebih terbuka dan memberi kesempatan yang lebih luas adalah keuntungan kelompok-kelompok civil society di Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Tugas civil society yaitu dalam konteks ini adalah menghasilkan gagasan-gagasan yang konstruktif dalam pembangunan dan juga memonitor aparat negara serta kelompok-kelompok ekonomi. Sebagai sintesa, menurut penulis dalam 3 tahun pertama era Habibie dan Gus Dur, pemerintah Indonesia dapat dikatakan cukup sukses menciptakan situasi negara yang kondusif untuk memfasilitasi keberadaan civil society. Meskipun kemudian bersamaan dengan itu muncul banyak civil society yang sakit atau meminjam istilah Ali pada tahun 2012, civil society. Ini dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari kehidupan berdemokrasi, di mana dalam sistem yang demokratis juga akan muncul pihak yang menentang demokrasi itu sendiri. Sebagai ideologi yang bebas dan terbuka, sudah sewajarnya demokrasi juga harus menjamin hak-hak kelompok ini untuk hadir dan ikut serta dalam proses demokrasi itu sendiri. Meskipun pasca reformasi jumlah civil society secara kuantitas meningkat pesat dan bahkan cenderung tidak bisa dikontrol, hal ini menurut penulis belum bisa dijadikan ukuran kualitas civil society di Indonesia. Sebab tidak banyak dari civil society yang eksis saat ini memiliki kemampuan dan memainkan perannya secara ideal dalam sistem politik dan dalam mendorong proses demokratisasi. Kegagalan ini disebabkan oleh banyak faktor seperti tidak mandiri secara ekonomi atau terlihat permainan kekuasaan pada tataran politik praktis sehingga tidak memiliki sifat yang otonom dari negara dan elit politik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.